Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita sampaikan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia dan nikmatnya kita semua bisa berkumpul dan menghadiri acara hari ini. Sebelumnya, pada hadirin semuanya, perkenalkan, nama saya Fasya Novariana dengan nomor pokok mahasiswa 2250-218 dari program studi pendidikan ekonomi angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato bertemakan bullying atau perundungan sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Miss Dahlia Rineva Puspitasari. Untuk mengefektifkan waktu, mari saja kita lanjut ke pokok pembahasan yang utama. Nah, sebelumnya, hadirin semuanya, apakah sudah mengetahui apa itu bullying? Nah, jika di antara hadirin semuanya masih ada yang belum mengetahui apa itu bullying, maka akan saya jelaskan ya terlebih dahulu. Nah, jadi bullying itu merupakan sebuah tindakan atau perilaku yang agresif, yang mana perilaku itu dapat mengintimidasi atau mendominasi seseorang yang lebih lemah dari dirinya, dari diri si perundung itu. Nah, jadi sifat pembuli ini sangat jelek dan sangat tidak baik untuk kita tiru gitu. Nah, biasanya kasus pembulian atau perundungan ini kerap sekali terjadi di area lingkungan pendidikan. Tapi selain di area lingkungan pendidikan itu, perilaku atau tindakan bullying ini dapat terjadi di sekitaran kita, seperti lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, atau lingkungan manapun. Perundungan ini bisa saja terjadi. Kemudian saya mendapatkan sebuah hasil pengkajian dari Konsorsium Pengembangan Sekolah Karakter pada tahun 2014, bahwasanya tindakan perundungan atau pembulian ini sangat sering terjadi di area pendidikan atau di lingkungan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, menurut data statistik yang saya dapat juga, nah, kasus pengaduan anak di sektor pendidikan ini dari bulan Januari tahun 2011 hingga bulan Agustus tahun 2014. Dari 2011 dulu ya, saya akan bacakan. Nah, dari 2011 sendiri, kasus pembulian yang terjadi di area lingkungan pendidikan yang ada di Indonesia itu terdapat 61 kasus, sedangkan di tahun 2012 ada 130 kasus pembulian. Pada tahun 2013 terdapat 91 kasus perundungan, dan terakhir pada tahun 2014 terdapat sekitar 87 kasus. Nah, lumayan banyak ya kasus yang terjadi di Indonesia ini, kasus pembulian di Indonesia ini. Nah, sebisa mungkin kita itu harus bisa mengurangi kasus-kasus tersebut agar tidak dapat terjadi di lingkungan sekitar kita, karena itu sangat mencerminkan hal buruk ya untuk kita dan untuk bangsa Indonesia, seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai bentuk dari tindakan atau perilaku bullying ini, kita itu tidak hanya bisa menilai bahwa kasus pembulian ini bisa kita jabarkan melalui bentuk fisiknya saja, seperti apa ya, kayak seperti kita contohnya senior dan junior
yang langsung melakukan bullying itu seperti menjahili atau menendang kakinya ketika ia akan duduk di bangku atau kursi itu ditarik sehingga juniornya itu terjatuh. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai perilaku bullying dalam bentuk fisik. Tapi selain bentuk fisik, bullying juga terdapat dalam bentuk nonverbalnya juga. Nah, yang lebih parah atau yang lebih bisa kita lihat gitu ya, dalam bentuk nonverbal ini mungkin saja dalam kegiatan kita sehari-hari kita itu sering melakukan tindakan atau perilaku tersebut, seperti misalnya kita dengan tidak sadarnya mengejek bentuk tubuh seseorang atau mencemooh dia seperti dia kurang tinggi, kurang pendek, atau kurang gemuk, kurang kurus, gimana gitu ya. Nah, itu juga bisa termasuk ke dalam tindakan bullying dalam bentuk nonverbal. Nah, itu perilaku tersebut seharusnya kita jangan lakukan, karena dengan kita melakukan pembulian dalam bentuk nonverbal, secara tidak langsung kita itu telah merusak atau menyakiti mental dan hati orang tersebut, orang yang dibully itu. Nah, sebaiknya kita itu jangan melakukan hal tersebut. Baik itu perundungan dalam bentuk fisik ataupun nonverbal, sebaiknya kita menjauhi tindakan tersebut. Nah, dampak yang didapat dari bullying tersebut, baik itu bagi korban, bagi pelaku, ataupun bagi orang-orang yang melihat aksi langsung gitu ya, itu sangat buruk. Untuk korbannya sendiri, dampaknya ya, korban dapat menjadi ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kemudian menjadi kehilangan semangat saat melakukan pembelajaran atau kegiatan yang lain yang berhubungan dengan aktivitas dia sehari-hari gitu. Kemudian bagi korban, bagi pelaku gitu ya, dampaknya dia menjadi senang gitu, menjadi terdorong atau gairahnya tuh menjadi naik setelah melakukan aksi tersebut. Nah, sebenarnya dampak untuk korban itu sangat buruk bagi dia. Di mental dia tuh jadi terlatih untuk melakukan itu terus-menerus gitu. Nah, sedangkan untuk yang melihat, itu kita nanti bagi penonton yang melihat aksi tersebut gitu ya, bisa saja nanti tuh dia berpikir bahwa perilaku atau tindakan bullying itu merupakan hal lumrah yang sering dilakukan kita gitu. Nah, sebisa mungkin kita tuh jangan sampai melakukan hal tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya hanya ingin menitipkan satu hal ya kepada kalian semua, bahwasanya janganlah kita sampai melakukan hal bullying atau perundungan kepada orang lain ataupun hal buruk itu. Dan apabila di sekitaran kita terdapat orang-orang yang bisa dibilangnya ya, orang-orang yang telah dilakukan pembulian oleh teman-temannya. Nah, kita itu sebisa mungkin mendampinginya dan memperhatikan dia gitu, agar dia tidak takut untuk melawan si pembuli tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua audiens yang telah memperhatikan pidato ini hingga sampai selesai. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, kurang lebihnya saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.